Nah, mitra, seperti yang sudah saya janjikan tadi siang ini kita akan ketemu dengan kawan-kawan dari Rombong Sedekah yang kayaknya juga sudah ini ya familiar di Kota Jombang. Sebenarnya apa sih dan bagaimana sih Rombong Sedekah itu? Nah, saat sekarang saya sudah bertemu dengan direkturnya Rombong Sedekah, Pak Rosi Prima Antoni. Selamat siang Pak Rosi, Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Ninda ya. Iya betul Mbak Ninda, sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan Pak Rosi bersama dengan kawan-kawan dari Rombong Sedekah. Luar biasa, tetap sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah sehat selalu. Sehat selalu. Ini kalau sehat aktivitas Rombong Sedekah akan bisa berjalan dengan baik begitu ya. Insyaallah begitu. Oke. Rombong Sedekah. Wah, ini bau-baunya sedekah, bau-baunya apa surga ya? Iya kan? Gitu jadi ya. Yang dijanjikan satu-satunya kan pekerjaan di dunia tapi hadiahnya di akhirat. Gitu. Nah ini kelihatannya memang apa ya? Sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi itu terasa banget ini. Kalau kita ngomong tentang sedekah itu. Betul. Baik, Rombong Sedekah. Udah lama ya di Jombang ini adanya. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Lanjutin sendiri deh. Ya. Jadi pepatah itu kalau di kami pelintir Mbak. Tak kenal maka ta'arufan gitu. Makanya ta'arufan. Gitu. Kita harus kenalan. Iya, sekarang ta'arufan dulu dah. Oke. Nanti kita offline aja ya gitu. Oh ya. Oke. Boleh. Kan saya Rosi, nama saya Rosi Prima Antoni. Alhamdulillah kalau di Rombong Sedekah kita saya sebagai direktur sekaligus founder dari lembaga yang dulunya itu adalah berbentuk community. Tahun 2010 2011 itu masih community. 2010 ya? Yes. Itu masih komunitas. Masih komunitas. Sekarang 2020. Udah lama dong. Ada 20 tahun. Cuma ketika masih community, kita based on-nya itu adalah dari pertemanan, ring 1, ring 2 gitu ya. Terus kemudian per tahun 2015 kita baru legal formalkan. Gitu. Karena kan ini udah menyangkut dananya teman-teman, dananya umat dan sebagainya, itu amanah makin banyak dan sebagainya, sehingga terus ayo kita saatnya legal formal. Baik. Jadi 2015 itu sudah dilegalkan ya. Iya, betul. Jadi kita berbentuk yayasan kemanusiaan insyaallah. Nah, kita juga sedang proses dengan Dinsos, barusan juga udah dapat surat izin pengumpulan uang dan barang gitu. Jadi kita legal formalnya udah inilah. Terus sejak 2015 itu udah kita SK Menkumham dan sebagainya. Jadi kita taat hukum banget. Oke. Dan juga insyaallah audited lah, teraudit gitu ya. Nah, Rombong Sedekah itu mungkin bagi sebagian teman-teman unik gitu ya. Kenapa kok namanya Rombong Sedekah kan gitu? Iya. Penasaran pasti kan? Saya juga tanya tuh. Oke. Mbak Ninda mungkin maka ini bagian dari ta'arufan ya kan? Iya, sekarang ta'arufan dulu ya. Ta'arufan dulu lah ya. Jadi kita terinspirasi dari sebuah ayat di Al-Quran ya, di surat Az-Zumar ayat 73. Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memanggil ya orang-orang bertakwa itu dan akan membawa serta secara berombongan kepada surganya Allah. Ada kata berombongan di situ. Ada berombongannya. Mungkin teks resminya seperti ini. Saya bacakan ya. Oke. Terus. Oke. Maaf nih. Iya, jadi karena ada kata berombongan di situ. Allah akan menggolongkan orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya itu dengan cara berombongan, sehingga nanti masuk surganya Allah itu berombongan juga. Itu ayat 73 Mbak. Ayat 74-nya itu juga keren. Bahwa Allah juga akan menggolongkan orang dan memasukkan secara berombongan pula ke dalam nerakanya Allah. Yaitu orang-orang yang tidak bertakwa, tidak beriman dan sebagainya. Oke. Nah, di situ kemudian menjadi inspire kami bagaimana konsep kita dari sedekah yang dari mulai Rp1.000 sampai kemudian $1.000. Ya, mudah-mudahan itu ya $1.000. Amin. Iya, amin. Amin. Dolar, apalagi benar dolar mana dulu kan, dolar Singapura kan lebih banyak lagi ya gitu ya. Nah, betul. At least sama-sama 1.000-nya, tapi ternyata beda ini ya kan, beda value-nya. Nah, kita membuktikan Mbak,
sejak 2012 sampai hari ini kita establish itu antara sedih dan senang, Mbak. Sedihnya adalah ternyata kemiskinan itu masih ada. Ya kan? Artinya ternyata kita harus ternyata masih banyak gitu yang perlu kita bantu dengan kreativitas kita kan gitu kan ya. Dan dengan kemampuan kami tentunya kan yang senantiasa harus bersinergi dengan pemerintah setempat. Nah, senangnya adalah alhamdulillah, bersyukur pada Allah, benar-benar kita masih establish sampai sekarang, masih eksis sampai sekarang, itu juga atas kepercayaan dari donatur. Nah, cara funding kami itu adalah crowded funding, yaitu dari medsos, dari radio juga awal-awal dulu. Terus juga Mas mungkin agak fokus dengan mikrofonnya biar maksimal suaranya. Baik. Nah begitu itu sudah bagus itu. Oke, baik, maaf ya. Jadi kita konsepnya crowded funding karena kita ingin mengajak sebanyak-banyak orang untuk masuk surganya Allah tadi itu, mulai dari nominal terkecil sampai nominal terbesar. Dan kita alhamdulillah sampai dengan sekarang makin banyak amanah yang kami terima dan juga makin banyak program yang kita jalankan. Gitu. Secara umum kita membagi program itu jadi 3, Mbak Ninda. Pertama adalah program tentang pemakmuran masjid. Oke. Pemakmuran masjid. Jadi sasarannya masjid. All about masjid. Pokoknya berangkat dari masjid itu apa sih? All about masjid. All about masjid itu apa sih yang ada di masjid kan gitu kan ya. Mulai dari kita makmurkan masjidnya itu sendiri dengan aksi resik masjid, perbaikan masjid, gitu-gitu kan ya. Terus juga kita makmurkan juga jamaahnya, jangan lupa. Ya kalau kan? Sudah bersih jamaahnya juga harus nyaman kan gitu kan. Nah, saling terkoneksi kan gitu dua-duanya ya. Sehingga kita juga ada namanya itu aksi Jumat makan gratis. Nah, ini aksi sana. Itu yang kedua ya. Itu bagian dari pemakmuran masjid. Bagian dari yang pertama tadi, pemakmuran masjid. Oke. Betul. Nah, nanti turunnya banyak itu. Resik masjid, jamuan Jumat berkah, kemudian dana kemanusiaan untuk jamaah yang kurang mampu kan gitu dan sebagainya. Yang kedua adalah suburkan sedekah. Menyuburkan sedekah. Jadi ternyata teman-teman pendengar sekalian, Mbak Ninda dan sebagainya, sedekah kalau 10.000 itu kan manfaatnya kalau kita ngasih ke seseorang ya manfaat gitu ya, pastinya. Cuma daya dampaknya minor kan gitu kan ya. Sebesar 10.000 kan gitu kan ya. Tapi kalau kemudian sedekahnya beramai-ramai ya kan, kita bisa melakukan banyak hal. Rombong sedekah alhamdulillah benar-benar bersyukur kita suburkan sedekah itu adalah program-program ekonomi, kemandirian ekonomi kita ya. Selain itu juga bersifat perbaikan fasum yang berskala besar. Kita di dusun Nampu itu di Pelandaan, daerah Pelandaan. Betul. Kita di sana crowded funding, Mbak, terkumpul dana hampir 300-an lebih juta. Kita banyak ya. Kita bangun, alhamdulillah, kita bangun jembatan di sana. Jembatan Nampu yang alhamdulillah hari-hari ini sangat amat penting karena sudah bisa solutif gitu, bisa dilalui orang, masyarakat Nampu untuk bisa nyari rezeki dan sebagainya, sekolah dan sebagainya itu. Terus juga kemudian kita juga bisa dari dana sedekah itu kita kumpulkan untuk bangkit ekonomi berupa pemberdayaan peternak domba. Di Kabuh kita punya project plan bagaimana peternak itu bisa sangat mampu memandirikan ekonominya kan gitu kan ya. Terus juga dari sedekah juga yang terkelola dengan baik gitu ya. Kita membebaskan atau menghadirkan kebutuhan paling dasar kita. Apa Mbak kebutuhan paling dasar? Sandang, pangan, papan. Oke, lebih spesifik mungkin air ya. Air. Ya. Kira-kira nih 3 hari nggak mandi, kira-kira enak nggak? Wow. Kita bau lecet nih udah lengket ya, peliket gitu ya bahasanya ya. Nah, kita alhamdulillah di Marmoyo 2019 yang lalu 18 itu kita Marmoyo yang tiap hari kekeringan. Marmoyo itu di Kabuh, Mbak, desa Marmoyo di Kabuh. Betul. Tiap hari kekeringan. Kita kemarin wasilahnya setelah bersinergi dengan banyak ini, kita mentasarufkan yang namanya program itu wakaf pipanisasi air bersih.
Dari 300-an warga kita hadirkan, buka pintu, nyalakan keran, udah keluar air. Nah, sumbernya dari salah satu dusun di sana. Gitu. Jadi alhamdulillah kolaborasi dari berbagai pihak, salah satunya dengan Pamsimas. Mudah-mudahan ada teman-teman Pamsimas yang mendengarkan. Dan tentunya adalah pemerintah daerah setempat ya. Tanpa izin dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan ujungnya adalah pemerintah kabupaten, kita mustahil untuk bisa terlaksana di sana kan gitu kan. Dan itu benar-benar solutif, Mbak. Sampai sekarang masih berjalan dan dimanfaatkan masyarakat ya. Dan sangat bermanfaat masyarakat. Jadi kita program-program yang memantik kepedulian. Dari situ kita bergerak lagi untuk desa-desa yang lainnya. Sehingga sampai dengan sekarang kita sudah 9 desa yang sudah kita cover. Untuk wakaf program pipanisasi air bersih itu. Nah tadi ya suburkan sedekah yang adalah hal yang kedua. Yang ketiga adalah ini agak mohon maaf nih nanti kalau ada yang tersinggung ya teman-teman radio ya, teman-teman pendengar. Apa nih? Namanya adalah musnahkan riba. Ya, kita tahu sendiri riba. Ya. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang terlibat pinjol, ya kan? Betul. Kalau real di di pasar, bagaimana bank-bank titil ya, itu kan mengenaskan, Mbak. Ya. Nah, kan itu mereka mau membebaskan itu bagaimana caranya, kan gitu kan? Nah, kita dulu punya inisiatif namanya itu pinjaman kebaikan. Jadi pinjamannya benar-benar tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Jadi pinjam 1 juta, dapatnya 1 juta, baliknya juga 1 juta. Nah, dengan sangat fleksibel tanpa apa-apa. Nah, itu kita alhamdulillah sempat ada amanah dari pengelola pasar untuk mengelola pasar itu, kan gitu ya. Dan tapi sayangnya program itu harus kita hold dulu karena karena adanya inilah ya perbedaan akad gitu ya. Maksudnya gini, kata dia kita diminta untuk mengelola oleh sebuah pasar itu. Lalu kemudian karena ada kepentingan mungkin antar pemilik pengelola itu sehingga terus kita diminta untuk hold dulu gitu. Ya sudah kita hold dulu. Nah, jadi dari 3 program utama itu Romo Sedekah konsisten di 2 yang tadi. Sementara yang nomor 3 di hold dulu ya. Di hold dulu sampai kondisi. Tapi belakangan saya melihat berarti urgent ini, harus dijalankan lagi kan gitu kan. Karena begitu banyak manfaat. Apalagi sekarang fenomena pinjol itu juga luar biasa itu. Banget, Mbak. Pak Rosi. Betul banget. Kita sedih kan. Kita sangat sedih bahwa tidak ada solusinya bagaimana. Kita fakta di lapangan, penjual sayur, Mbak, paling banter itu berapa sih modalnya? Butuhnya. Sak penuh-penuhnya 500.000 itu udah banyak, Mbak, sudah. Itu ya? Iya. Dan kalau kita pinjemin 500.000, 500 misalnya 1 juta gitu ya untuk 2 hari gitu. Itu udah membantu banget, Mbak. Dan banyak kesaksian kita hampir membina 60-an pedagang waktu itu. Mereka tuh heran, Pak, saya heran. Kenapa di pinjaman ini lebih mudah saya ngembalikan daripada saya nyicil di bank titil? Kan gitu. Padahal di bank titil plafonnya bisa lebih besar, bisa 2 juta, 3 juta, kan gitu. Artinya mudah untuk misalnya mau ada cicilan ini, mesti selalu ada kan gitu. Begitu. Tapi di Romo Sedekah ini testimoni asli, real, nyata. Nah, saya bilang itulah keberkahan. Kalau bicara berkah itu nggak teraudit gitu ya. Nggak bisa dinalar dengan akal. Nggak bisa dinalar dengan akal, betul Mbak Nina. Jadi yang tadinya alam bisawab, tadinya mau sakit karena berkah nggak jadi sakit. Nah itu betul ya Mbak ya. Betul. Nah seperti menolak itu. Bala kan. Menolak bala salah satunya. Salah satu manfaat sedekah itu. Betul. Nah ini yang dikoordinir oleh kawan-kawan dari Rombong Sedekah ini sudah berjalan tadi 2010 ya awalnya ya sampai dengan sekarang 2021 sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Oke, luar biasa, keren loh ini. Ya. Nah, tapi respons dari masyarakat Jombang sendiri seperti apa, Mas? Pak Rosi selama beberapa tahun Rombong Sedekah ada di Jombang. Ini real semua hanya ada di Jombang saja ya? Iya. Jadi Rombong Sedekah ini memang kita bentuk, kita lahirkan, kita bidani lahirnya di Jombang. Tapi alhamdulillah ini nggak tahu nih agak membuat memikir ulang nih. Ada juga teman-teman nggak bikin di kota lain kan gitu. Ini antara idealisme kami agak goyah ini. Kita intinya itu pingin menginspirasi banyak orang. Silakan dengan nama masing-masing. Nggak penting nama lembaganya, yang penting aksinya.
Atau yang kedua, ya sebagai bentuk eksistensi lembaga itu dirasa perlu. Jadi ada beberapa kota yang sudah mengajukan untuk, ayo dong ada di sini, nanti kita maintain dan sebagainya gitu. Nah, saat ini baru ada di Jombang. Jadi intinya Rombong Sedekah sebentar waktu masih belum buka cabang. Belum buka cabang ya. Ada pusat aja di Jombang aja. Betul. Aduh. Ya Allah, ini ngurusin orang Jombang aja belum kelar-kelar gitu ya kayaknya. Betul sekali. Jadi Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah lah. Jadi challenging juga sih. Jadi tantangan baru bagaimana bisa meluaskan manfaat begitu. Untuk Jombang, ini yang amazing. Jombang itu kota, gak salah kalau ada ada perkataan baik ya. Jombang itu pancernya Indonesia kan gitu ya. Saya lama di Balikpapan, Mbak. Oh ya? Iya, saya asli Jombang, tapi saya lama merantau di Balikpapan. Oh gitu. Jadi dari Balikpapan saya balik lagi. 2010 itu saya balik lagi ke Jombang. Jadi percaya kalau Jombang itu pancernya Indonesia? Ya, karena begini, orang Kalimantan itu segen sama orang Jombang. Karena dikira kita ini keturunan Majapahit gitu ya. Tapi bener. Jadi orang teman-teman saudara-saudara kita yang di Dayak ya, itu segen dengan orang Mojokerto, Jombang, khususnya itu mereka segen sekali gitu loh. Nah, makanya begitu saya balik ke sini harus ada sesuatu yang kita bisa create kan gitu kan. Nah, nggak salah gitu. Jadi Jombang, dari Jombang untuk Indonesia kan gitu ya. Baik. Kita tadi berangkat dari crowdfunding. Lalu kemudian 2-3 tahun belakangan kita coba deh tes untuk funding di Jombang itu sendiri kan gitu kan ya. Dan Masya Allah responnya luar biasa. Banyak orang-orang Jombang itu yang dermawan, banyak sekali. Nah itu yang kemudian mereka tuh dermawan dengan berbagai macam latar belakang. Jadi ada yang Nahdlin, ada yang Muhammadiyah, ada yang organisasi masyarakat yang lain lagi gitu ya. Jadi mereka nggak ngelihat Rombong Sedekah itu nggak ngelihat apanya ini milik siapa dan sebagainya, tapi lihat program. Hanya lihat sedekahnya, programnya. Betul. Itu yang yang bagus dan masyarakat tidak melihat macam-macam. Betul Mbak, gitu betul. Ya? Itu yang kita rasakan karena ujuk-ujuk confirm masuk Mas ada transfer ya? Saya nggak kenal, nggak apa dan sebagainya. Terus juga kita segera tasarrufkan dan mereka juga ngecek. Oh iya, Mas terima kasih ya. Ternyata di desa ini beneran terjadi program ya, kan gitu. Jadi ada kan program yang abal-abal juga ada. Kita harus akui lah mungkin beberapa ini ya. Nah kita sedih kalau seperti itu. Kalau kami disumpah langsung di Quran, kita ini sebagai amil zakat nih, ya kan. Maka kita nggak boleh khianat. Jadi siapapun background donatur kita harus tasarrufkan juga untuk orang yang berhak dan membutuhkan. Kita tidak melihat backgroundnya mereka apa untuk penerima manfaatnya. Begitu. Wah, luar biasa, keren ini. Jadi masyarakat sepertinya juga ada wadah juga untuk menyampaikan donasinya, menyampaikan sedekahnya kepada amil yang terpercaya. Salah satunya adalah Rombong Sedekah ini. Silakan. Ini kabarnya juga punya program baru nih. Betul. Jadi, apa ini? 2 tahun belakangan negeri kita sedang diuji dengan. Oh iya, ngomong tentang pandemi ini kan banyak orang sulit. Betul. Mendadak miskin kan gitu kan. Betul. Nah, itulah. Ini kayaknya tantangan banget nih buat Rombong Sedekah. Betul. Kalau lihat banyak dinamika masyarakat selama pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 kemarin itu sudah 1,5 tahun gitu kan. Betul. Banyak orang yang mendadak miskin, banyak orang yang ekonominya kolaps. Ini seperti apa eksistensi Rombong Sedekah? Apakah malah lebih eksis? Atau saya bingung jawabnya. Oke. Yang jelas kita nggak se-eksis ini ya mungkin sebelumnya. Sebelumnya. Jadi gitu ya? Kita berpikir bagaimana berkontribusi. Di awal-awal saya atau kami membuat yang namanya itu box disinfektan. Box disinfektan. Ingat tahun lalu masih semprot itu? Bukan. Boxnya real box. Jadi orang masuk kemudian dikasih spray yang gitu. Spray itu. Jadi automatic dia. Kita 2 rumah sakit, rumah sakit umum dan juga rumah sakit pelosok, rumah sakit daerah pelosok kita titipkan. Itu akadnya wakaf juga dan alhamdulillah bermanfaat gitu. Nah,
Kemudian juga kita partisipasi dari sisi untuk gizi, untuk isoman, para isoman dan sebagainya. Kita juga berpartisipasi bergandengan dengan beberapa rumah sakit swasta di Jombang gitu. Jadi itu yang sedikit yang kami bisa, karena memang qadarullah hantamannya luar biasa. Secara ini juga pas berbarengan juga banyak lembaga yang juga melakukan hal yang sama, sehingga sama baiknya. Jadi at least kita nggak masalah sih gitu. Nggak ada kompetitor dalam hal kebaikan, betul kan gitu kan. Kan jelas fastabiqulnya khairat kan, gitu kan ya. Jadi kita coba kita istiqomah di program-program kita saja gitu. Tapi yang keren ini sekarang alhamdulillah sudah Jombang keren. Jombang banyak teman saya harus apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Jombang nih ya. Di tempat lain vaksinasi itu masih di bawah 50%. Jombang sudah 70%, keren. Betul. Appreciate ya. Mbaknya udah vaksin pasti. Sudah kan? Dong. Oke. Kita juga rata-rata udah vaksin ya. Udah vaksin kedua dan sebagainya. Okay. Nah, itu yang perlu kita acungi jempol. Ketika sudah lebih calling down seperti ini, kita hadir lagi. Kita akan launching yang namanya itu mobil aksi pemadam kelaparan. Mobil aksi pemadam kelaparan. Awas salah loh. Oke, kita singkat aja. Mobil pemadam kelaparan gitu. Mohon maaf nih teman-teman pemadam kebakaran ya. Mohon maaf nih ya. Nggak apa dong ya, mau ikhlas sama videonya gitu ya. Itu mobil kita sifatnya mobile, kita seperti dapur umum lah, tapi lebih mobile, dan kita bisa masak langsung on the spot, langsung di mobil. Jadi kita mobilnya dalam bentuk elf gitu ya, elf long, terus kemudian kita desain, kita modifikasi demikian rupa sehingga kegunaannya untuk dapur umum. Nah, itu udah plan. Sudah kita launch, kita melalui medsos kami, alhamdulillah. Lagi-lagi masyarakat Indonesia itu masyarakat paling dermawan, keren banget ya. Udah terbukti tuh kayaknya deh. Sangat terbukti ya. Masyarakat Indonesia paling dermawan. Betul, menurut data ini ya, indeks itu. Nah, terus kemudian kita sampai dengan hari ini dari angka yang kita targetkan itu sekitar 130-an juta dari unit kendaraan yang full itu, sudah terkumpul hampir 80-an juta mungkin insya Allah. Alhamdulillah. Lebih dari 50% tuh. Lebih dari 50%. Karena tadi itu khud min amwalihim shadaqatan. Jadi tugas kita tuh ngambillah zakat, kabarkan ada berita zakat, ada berita tawaran kebaikan, kan gitu kan ya. Gunanya itu untuk mereka sendiri, untuk para muzaki, para orang yang bersedekah itu. Betul. Untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Dan kemudian berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Masa orang yang udah dijanjikan seperti ini oleh Allah nggak mau berombongan semangat untuk eman banget kan? Eman, sayang banget. Betul, sayang sekali. Nah, tapi ala kulli hal kita udah membuktikan itu sudah sampai dengan sekarang udah 80 juta. Konsepnya nanti itu Mbak Ninda, kerennya adalah kita akan nyasar satu adalah rute-rute yang memang banyak masyarakat, banyak manusia gitu ya, banyak seperti di stasiun, di terminal, di pasar, di masjid gitu ya, di pondok pesantren. Kita juga udah punya rutenya, udah punya jadwalnya. Jadi insya Allah daily, tiap hari kita akan keliling, membagikan atau bahkan makan bentuknya makan ya, makanan, betul. Nggak nutup kemungkinan kita juga open donation juga untuk misalnya nih teman-teman yang di bidang farmasi gitu ya, nitip gitu kan, kita obat misalnya, betul, obat multivitamin ya kan, itu juga perlu kan ya. Terus juga teman-teman mungkin yang di bidang distributor consumer goods gitu, misalnya nitip MPASI, karena kita akan ke panti asuhan, ke pondok pesantren gitu kan. Sayang terjadi ini kan, tidak bersama-sama. Pak Rosi, bentuk-bentuk sedekah yang diperbolehkan untuk disampaikan kepada, untuk disalurkan oleh rombongan sedekah itu apa? Apakah hanya berbentuk uang saja atau mungkin bentuk-bentuk lain? Oke. Jadi
Semuanya, Mbak. Semuanya. Bahkan tenaga pun kita juga menodong mereka gitu. Kemarin kita baru selesai mengadakan aksi resik masjid. Nah, itu juga artinya sedekah tenaga, bukan? Kan itu ya. Nah, dan juga kita open untuk semua jenis barang yang perlu disedekahkan. Karena kita uniknya lagi yang kedua, apa yang keberapa ini bingung saya. Udah banyak saya. Kita ada namanya itu toko Sodakta Store. Nah, Sodakta Store itu adalah dari apa saja donasi barang dari teman-teman dermawan ini, kita tingkatkan value-nya. Kita display, kita percantik yang tadinya kusem kita cuci ulang, gitu ya, kita kerenkan, gitu. Kamar mampir, Mbak ya. Khusus di itu pertigaan apa itu? Awang Sari apa itu? Betul di Kelenteng ya, Kelenteng. Betul, itu Sodakta Store. Jangan kaget loh, ada sepatu di pasaran sekian, di sini sekian. Miring gitu. Nah, karena memang jadi itu konsepnya dari teman-teman yang bersedekah apapun begitu, itu kemudian di sale kembali gitu. Di sale kembali ya. Betul sekali. Dan hasilnya masuk pada bentuk sedekah itu tadi. Betul, kita bisa wujudkan ditasarufkan yang lain gitu ya. Jadi kan insya Allah kan tidak menyalahi akad. Asal dua-duanya bersepakat kan gitu kan ya, donatur juga ikhlas, ridho, kami juga amanah kan gitu kan. Sehingga istilahnya kalau orang sekarang barang PL begitu, bukan? Ya PL ya, pre-love ya. Pre-love, betul, barang pre-love yang masih layak pakai. Kita ada tim penyeleksi sendiri, Mbak. Oh gitu, Mbak Dinda. Jadi yang nggak layak kita maksudnya yang kurang layak, ada yang mungkin robek, kita jahit ulang dan sebagainya. Kita jadi layakin. Dilayakkan. Betul, dilayakkan. Kemudian diuangkan begitu gampangannya. Betul, ditingkatkan value-nya, bahasa kerennya, ya kan? Itu boleh ya. Jadi segala macam, misalnya pakaian yang sudah tidak dipakai lama, gantung di lemari gitu, udah bawa ke rombongan sedekah aja bisa. Sepatu, tas, segala macam. Sepatu, tas dan sebagainya, iya. Dan itu terbukti efektif sekali. Sangat efektif. Dan sehingga kita bisa lebih fleksibel kan untuk mengelola dana gas hasil penjualannya. Terus misalnya kayak ini sembako, sayur-sayuran apa kayak gitu boleh juga ya? Boleh. Jadi kita tadi ada program pemampuran masjid. Pemampuran masjid itu adalah salah satunya kita ada aksi Jumat Berkah. Ada aksi Jumat Berkah. Nah, itu kita membuka peluang untuk ibu-ibu yang berada di sekitaran masjid. Misalnya kita mau aksi di masjid A gitu ya. Itu masjid warga masyarakat itu ada yang sedekah itu, Mbak. Ada sedekah sayuran, ada itu sedekah beras. Itu boleh boleh, nggak masalah. Keren. Itu ada yang sedekah ayam. Kita ada kerjasama dengan satu perusahaan ayam di Jombang, perusahaan ayam yang udah multinasional, mungkin internasional sudah, namanya Afko ya, nggak boleh ya? Boleh. Oke, sebagai mitra kebaikan kami soalnya, Afko itu tiap minggu mentasarufkan 50 kilo daging. Dan itu kita bagi langsung ke 10 masjid. Jadi masjid-masjid itu serentak di hari Jumat, dia berbarengan gitu mengadakan Sodako itu. Jadi makan gratisnya dibagi ke masyarakat jamaah. Ayamnya diolah dulu. Dijadikan makanan sudah siap makan. Makanan siap makan. Baru hari Jumat masjid-masjid itu membagikan ke jamaahnya. Gitu. Oke, keren sekali. Jadi siapapun itu bisa melakukan sodako. Apapun yang kita miliki. Betul. Tidak hanya melulu uang, tapi barang-barang apapun yang kita miliki bisa disedekahkan. Iya, betul. Menarik ya, Pak. Harapannya berkah kan? Pasti. Insyaallah. Kita tiap pagi kita punya adab dan etika mendoakan semua yang terlibat dalam proses kebaikan ini. Oke, selama Pak, tadi sempat disebutkan juga sih apa tantangannya selama pandemi ini sampai nggak bisa ngomong ya. Iya. Kayak gimana selama pandemi ini? Kemudian mungkin bisa disampaikan juga seperti apa sih kita harus bersedekah di masa pandemi ini, karena kadang-kadang orang kan bilang, ini mau disedekahkan orang kebutuhan saya saja sekarang ini masih susah gitu. Nah, ini kayak gimana nih Pak Rosi? Jadi di banyak ayat ya, mohon maaf nih.
kita kan umat Islam ya, Muslim, kita pasti percaya Al-Quran kan, ya kan. Di banyak ayat mengatakan bahwa sedekah maka Allah akan ganti, kan gitu kan, dengan kebaikan yang berlipat. Di surat Al-Baqarah ayat 261 disampaikan begini, perumpamaan bagi orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini Allah loh, ya kan? Ketika kita sedekah 1.000, yakinlah akan diganti 10.000 lah Allah. Betul. Ya, ketika kita sedekah 10.000, teorinya dari sini, dari Quran ini, yang udah teruji, ya kan, akan diganti 100.000. Itu janji Allah, gitu. Janji siapa lagi kita, kan gitu kan? Betul. Ya. Ya itu harus yakin itu kan? Harus yakin itu, gitu loh. Iya kan? Dan banyak sekali Mbak, donatur kami dulu ada yang sedekah teh. Tiap kami teh gimana teh? Jadi dia bungkusin teh gitu, teh bungkus gitu. Jumat, dia taunya Jumat berkah, Romo sedekah mau ngadain Jumat makan gratis. Dia nitip, Pak nitip ya, 10 biji teh dibungkusin plastik gitu. Lalu kemudian sekarang alhamdulillah usahanya berkembang, punya cabang di mana-mana tehnya itu. Luar biasa. Dan dia bilang, tahu nggak Pak, wasilahnya dari mana? Sedekah itu? Bisa aja dari situ. Mantap kan sekali. Gitu. Nah, banyak hal yang kemudian yang amazing gitu ya. Amazing, betul. Terlalu banyak Pak ya kalau di. Banyak. Kadang-kadang sedekah. Nah, tantangannya adalah ketika Mbak Dinda, kita paham ya. Saya sendiri juga kadang-kadang katakan apa yang kamu kerjakan, kan gitu ya. Saya sendiri ketika ada ayat mengatakan sedekah ketika luang, lebih sedekah ketika sulit, ketika sempit, sempit itu lebih sulit ya. Betul. Dibanding ketika luang. Iya dong, pasti dong, ya kan. Nah, tetapi nilai manfaat atau pahalanya berbeda. Banget ya. Ketika uang di dompet kita tinggal satu-satunya, ya. 10.000 misalnya. 10.000. Ini mau dibelikan ini, apa mau sedekah ya? Ini mau sedekah atau mau beli bensin, kan gitu ya. Tapi disedekahin bisa beli bensin. Bisa bensin. Tapi ada cerita Mbak, begitu disedekahin, dia benar-benar kehabisan bensin. Ya Allah. Setelah kehabisan bensin, jebret dia pinggir jalan, dia merenung, ngapain tadi aku sedekahkan gitu ya. Tapi ternyata kemudian gak lama datang orang naik mobil berhenti pinggir jalan. Pak, nanya dia, Pak, arah sini ya gitu. Iya Pak, ada Pak. Pak, tanahnya Pak Haji ini mana ya gitu. Ditunjukkan, sana Pak tanahnya, kan gitu kan. Anterin Pak, anterin mobil motor taruh, ditaruh ya. Mobil, soalnya nggak ada mau bensin itu tadi. Bensin kan gitu kan. Lalu kemudian naik mobil bersama bapak tadi itu, lihat tanahnya dan sebagainya. Singkat cerita, qadarullah, deal ternyata pembelinya. Masya Allah. Ya kan. Setelah deal, si Pak Haji yang pemilik tanah tanya, "Sampean kok tahu saya jual tanah dari mana?" "Dari Pak itu Pak yang tadi mogok bensin motornya," kan gitu kan. Gitu kan. Dia dapat komisi kan gitu. Akhirnya dia nggak hanya cuma bisa beli bensin, tapi beli motornya sekalian kan gitu. Motor baru kan gitu. Dan itu Masya Allah. Real banget. Nah, cara-cara Allah, masa kita nggak percaya kan gitu kan. Betul sekali. Nah, kita juga banyak kisah-kisah inspiratif Mbak Dinda. Jombang ada salah satu donatur kita, ketika kita buka donasi gitu ya, berwakaf, beliau mewakafkan mobilnya. Mobil Mbak. Ya diwakafkan. Mobil diwakafkan. Ini kita nih. Gak apa-apa tadi. ini beneran nih kan gitu kan. Gak apa-apa tadi. Ini aduh kan gitu kan. Nah, saya sampai gemetar ya ketika menerima mobil itu, dan kemudian ya benar mobil itu di iya Mas, ini BPKB-nya ini silakan di. Lalu saya bilang, Ibu Bapak, ini saya mohon ridhonya bagaimana kalau mobil ini dijual, lalu kemudian nilai manfaatnya kita gunakan untuk wakaf yang lain. Terserah, saya udah mewakafkan ke Romo Sedekah, silakan gunakan sudah apa. Dan alhamdulillah, jadi kita jadikan kita salah satu mobil operasional kita berupa mobil double cabin. Jadi kita ada luar juga biasa. Armada double cabin Mbak, yang kalau mau ke Kedung Dendeng dan sebagainya kita sudah bisa kita akses ke sana.
Keren sekali. Gitu. Wah, udah nggak ada habisnya kayaknya kalau kita ngomong tentang sedekah. Yang penting, yang pasti memang kita harus yakin dulu itu betul, bahwa ketika kita memberi maka bahagia itu akan balik kepada kita. Allah akan hadirkan ketentraman. Ketika tentram, Mbak, tenang, kita bisa berpikir lebih logis, kan begitu kan? Oke. Ini saya lihat di pamfletnya juga ada donasi sedekah galon. Apa ini? Jadi, apa ini? Galon? Galon air. Jadi kita ada, itu bagian dari program pemakmuran masjid tadi itu. Jadi kita ada, kalau Mbaknya tahu di pinggir-pinggir jalan, masjid-masjid pinggir jalan itu biasa ada air minum yang gratis cuma-cuma gitu kan. Itu salah satu dari kami. Gitu. Jadi kita secara rutin 2 hari sekali kita isi ulang. Betul. Kita isi ulang, kita Masya bersihkan. Iya. Ini nggak terasa loh itu kalau ini ngasih galon, misalnya sedekah galon, otomatis kita ngasih minum banyak orang ya. Banyak orang, sangat banyak orang. Kebayang, Mbak, kalau ketika dia haus, musafir itu haus, lalu kemudian wasilah itu dia kemudian bisa lebih energik lagi, dan dia menghasilkan sesuatu yang positif. Uang misalnya pasti kan, bisa untuk keluarganya tumbuh dari rezeki yang halal, lalu kemudian menjadi, coba bayangkan multiplier efeknya. Betul. Kan gitu. Speechless dah. Aduh, mohon maaf nih, Mbak. Jadi banyak omong. Nggak apa-apa. Dan ini memang mengingatkan kita untuk berbagi gitu. Saatnya untuk berbagi. Nggak usah nunggu kaya kayaknya untuk berbagi kan? Nggak ada perintahnya. Kalau nggak ada kan? Nggak usah nunggu kaya kan? Ada di Quran dong pastinya, ya kan? Tapi nggak ada kan? Di situ Allah memanggilnya orang-orang bertakwa. Betul. Kita mau dapat predikat yang apa nih? Ya. Orang bertakwa kan pasti predikat yang paling indah dong, ya kan? Jadi apapun yang kita punya bisa. Tinggal kuncinya mau atau enggak. Baik. Dan biasanya kita 70% itu adalah ibu-ibu donatur kami. Oh gitu. Para manajer keuangan. Keren loh, ibu-ibu itu manajer keuangan semuanya. Itu kalau dipegang sama ibu-ibu semuanya jadi dah. Selesai sudah. Tuntas sudah negara ini kan itu ya. Iya. Kalau diserahin sama bapak-bapak, aduh, sampai terus setiap hari itu. Enggak ya. Enggak. Paling kita ini aja, bener tuh. Cuma masalahnya, khawatirnya gini, sedekahnya kenceng, belanjanya juga kenceng. Enggak apa-apa, pokoknya semuanya tercukupi kan? Tercukupi ya. Oke, Pak Rosi, teman-teman Mitra Suara Jombang FM barangkali yang ingin memanfaatkan program atau mengakses programnya Rombong Sedekah ini, gimana caranya? Pertama, kita sangat open di medsos kami, di website kita ada. Medsosnya apa saja? Facebook, IG, Twitter, cuma kurang begitu aktif. Yang aktif Facebook sama IG. Facebook dan IG. Oke. Dan yang kita lagi develop ini adalah website. Website kita bisa langsung donasi online langsung melalui website. Gitu. Dan kita punya tim CRM kita, Customer Relationship Management. Jadi CRM kami yang ramah, yang akan senantiasa menyapa para donatur gitu ya, dan mengupdate apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Oke. Apalagi ini juga ada scan donasi juga ya, lebih memudahkan kan. Betul, sekarang. Betul. Anak-anak sekarang. Betul. Digital payment ya. Kita pakai link aja, GoPay, OVO, Dana, tuh macam-macam banyak deh di sini. Iya. Ini sangat memudahkan. Barangkali teman-teman yang kalau mau transaksi gitu, nggak usah kemana-mana, langsung pencet-pencet aja udah bisa. Betul. Bagi masyarakat yang tidak familiar dengan smartphone misalnya, atau ngapunten masyarakat desa, nah ini bisa sedekahkan apapun, hasil bumi, hasil sawahnya, segalanya itu bisa. Betul, ya. Bisa. Kita berapa kali, salah satunya ketika pandemi ini kita membantu menjadi wasilah rezekinya teman-teman di Pelandaan, desa Jipurapa kalau nggak salah. Ya, Jipurapa ya. Jipurapa itu kita tebas, Mbak, waktu itu labu. Buah labu hancur harganya. Kita tebas, kita beli dengan harga wajar gitu ya. Lalu kemudian kita jual ulang di Jombang, di kota. Dan dari hasil itu Masya Allah manfaat sekali. Nah, hasil penjualan itu kita kembalikan ke petani. Gitu. Betul. Hasil penjualannya dikembalikan langsung ke petani. Langsung kita kembalikan ke petani.
Mantap. Jadi yang tadinya dihargai oleh tengkulak-tengkulak itu di bawah 1.000, kita bisa jual sampai 3.000, 5.000, 7.000 karena motivasinya sedekah. Gitu. Pak Rosi, ada bukan kontak person ya, apa ya? Untuk info-info ini Rombong Sedekah, barangkali teman-teman yang nggak mengakses media sosial bisa kontak nomor WA, Pak. Nomor WA ya. Bisa disampaikan nomor WA-nya. Nomor WA yang udah nanti akan quick respon kita ini adalah di nomor 0823 3510 5018. Oke. Saya ulangi 0823 3510 5018. Baik. Nah, itu bisa langsung WA, di sana ada Mbak admin ya yang bisa langsung fast respon. Sekali lagi, Mitra Suara Jombang FM bisa kontak nomornya di 0823 3510 5018. Bisa WA, bisa telepon, monggo dah kalau aja deh. Misalnya mau menyumbangkan atau menyalurkan apa sedekahnya. Bahkan infokan referensi, Mbak. Misalnya referensi juga bisa ya. Boleh. Kita sering bekerja sama dengan Dinsos. Kita saling berkolaborasi gitu dengan Dinsos. Ada referensi mustahik di mana kita referensi mustahik. Betul. Oke. Referensi orang yang sekiranya perlu untuk mendapatkan bantuan. Betul. Gitu. Bisa ya? Bisa kontak ini ya 0823 3510 5018. Ya. Pak Rosi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke Suara Jombang untuk berbagi cerita yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Terakhir mungkin pesan untuk masyarakat Jombang, silakan. Oke, terakhir. Pertama adalah saya ingin menjadikan ayo sahabatku sekalian, jadikan sedekah itu gaya hidup. Jadikan sedekah itu gaya hidup. Karena terlalu banyak manfaatnya. Manfaat-manfaat yang abstrak yang nggak terlihat itu lebih banyak lagi. Dari sisi dibandingkan dengan yang tadi saya bilang mendadak dapat rezeki. Contoh adalah hari-hari ini pandemi, ya kan, sakit dan sebagainya. Demi Allah hak bahwa benar sedekah itu menolak bala, ya kan. Ataupun bila terjadi ini, yakinlah bahwa itu sudah pasti dengan kadar yang kita mampu, kan gitu kan. Daripada yang tidak sedekah sama sekali, kan gitu kan. Dan juga buat adik-adikku, kaum milenial, generasi Z, kalian adalah, kalau misalnya kalian jadikan sedekah itu jadi habit gitu ya, niscaya berapa banyak sudah orang bisa terbantu wasilah kalian. Sisihkanlah barang 5.000 rupiah dari sekian ribu jajan kalian, kan gitu, jajanan kalian. Sisihkan segitu, manfaat sekali teman-teman. Baik. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak, luar biasa. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol materi-materi yang lebih menarik. Sukses untuk Rombong Sedekah, memberikan jembatan untuk masyarakat untuk saling berbagi, saling membantu. Insya Allah. Amin. Semoga sehat selalu kawan-kawan Rombong Sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan dari Rombong Sedekah luar biasa, keren. Ada bisa bersama-sama dengan masyarakat semuanya, bersama dengan keluarga, kerabat, dan warga masyarakat yang lain untuk kita sama-sama saling memberikan perhatian kepada masyarakat lain yang membutuhkan, terutama pada saat sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya Ninda Ahmad mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Kita ketemu lagi esok siang dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.